Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan makalah yang berjudul Konsep Pendidikan Ibnu Sina. Saya sendiri Nur Hasanah. Dan saya Dewi Lailatul Rohmah. Dalam makalah kami ada 3 rumusan masalah, yang mana rumusan yang pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan untuk rumusan yang terakhir akan dijelaskan oleh Saya. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu konsep pendidikan Ibnu Sina. Beberapa konsep pendidikannya. Di antaranya ada metode talqin, metode pembiasaan dan keteladanan, kemudian metode talqin, yaitu dua metode yang biasanya digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Bisa jadi dalam kegiatan mengajar Al-Quran, yang kedua demonstrasi. Metode ini biasanya lebih digunakan. Contoh metode ini itu lebih ke tek. Jadi seorang guru itu mencontohkan, ditiru oleh murid-muridnya. Yang ketiga, pembiasaan dan keteladanan. Metode ini lebih efektif karena metode ini bisa digunakan saat alaqul karimah. Kemudian metode ini biasanya seorang guru menyiapkan permasalahan. Masalah yang kedua yaitu tujuan konsep pendidikan. Pendapat Ibnu Sina ini konsep kepada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki. Pengembangan fisik, pengembangan intelektual, dan pengembangan budi pekerti. Poin C yaitu pemikiran filosofis menurut Ibnu Sina. Di sini ada 4 filsafat, yaitu filsafat wujud, filsafat Tuhan, filsafat akal, dan filsafat jiwa. Filsafat wujud. Menurut Ibnu Sina sendiri, akal pertama mempunyai 2 sifat, yaitu wajibul wujudul li ghairihi dan mungkinul wujudul li dzatihi. Menurut di sini yaitu sifat wajib wujudnya sebagai pancaran dari Allah dan sifat mungkin wujudnya jika ditinjau dari hakikat dirinya. Bagi Ibnu Sina, sifat wujudlah yang paling penting dari sifat-sifat lainnya. Yang nomor 2, filsafat Tuhan. Menurut Ibnu Sina sendiri, hanya Tuhan saja yang memiliki sifat wujud yang tunggal secara mutlak. Sedangkan segala sesuatu yang lain memiliki kodrat yang mendua. Karena ketunggalannya, apakah Tuhan itu dan kenyataannya bahwa ia ada. Tuhan itu ada, bukanlah 2 unsur dalam satu wujud, tetapi 1 unsur anatomik dalam wujud yang tunggal. Dan hakikat Tuhan adalah identik dengan. Yang nomor 3 adalah filsafat akal. Menurut Ibnu Sina, akal merupakan suatu kekuatan yang terdapat dalam jiwa. Ada 2 macam akal, yaitu akal manusia dan akal aktif. Semua pemikiran yang keluar dari pemikirannya manusia untuk menuju kebenaran itu disebut akal manusia. Dan sedangkan akal aktif adalah semua pemikiran manusia yang mendatangkan ke dalam akal manusia dan limpahan ilham dari ilham ketuhanan. Yang nomor 4, filsafat jiwa. Menurut Ibnu Sina sendiri, jiwa manusia merupakan satu unit yang tersendiri dan mempunyai wujud terlepas dari badan. Jiwa manusia timbul dan tercipta tiap kali ada badan yang sesuai dan dapat menerima jiwa lahir di dunia ini. Kemudian Ibnu Sina membagi jiwa dalam 3 bagian, yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan an-nafsu nabatiyah, jiwa binatang an-nafsul hayawaniyah, dan jiwa manusia an-nafsul natiqah.